Pernah nggak sih kita merasa semakin banyak barang baru muncul, semakin banyak juga yang kita inginkan? Kadang kita beli sesuatu bukan karena butuh, tetapi karena keinginan. Apalagi di era digital yang sekarang ini, semua serba cepat, tinggal klik, barang langsung datang. Tapi di balik kemudahan itu, Islam mengajarkan kita untuk berpikir sejenak dan bertanya, apakah yang kita beli ini benar-benar kebutuhan atau cuma keinginan sesaat? Seorang muslim hendaknya bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena seperti dijelaskan dari artikel, konsumsi bukan hanya untuk memaksimalkan kepuasan, tapi juga harus memperhatikan etika dan batasan syariah agar mendatangkan kemaslahatan. Nah, dalam pandangan Islam, konsumsi bukan sekadar pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga bagian dari ibadah yang membawa kebaikan bagi manusia. Seperti dijelaskan dari artikel bahwa dalam Islam, konsumsi dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan barang atau jasa yang memberikan kebaikan bagi konsumen dan menghindarkan dari kemudorotan. Oleh karena itu, Islam menekankan agar konsumsi dilakukan terhadap sesuatu yang halal dan thoyyib, yaitu baik, bermanfaat, serta tidak berlebihan. Tujuan akhirnya bukan kesenangan semata, tetapi untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan dan keberkahan dunia serta akhirat. Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dikutip dari artikel, bahwa hierarki utilitas individu dan sosial terkait fungsi kesejahteraan dibagi menjadi 3, yaitu daruriyah atau kebutuhan primer, hajiyah atau kebutuhan sekunder, dan tahsiniyah atau kebutuhan tersier. Artinya, Islam membagi kebutuhan manusia berdasarkan tingkatan kepentingannya, agar manusia bisa hidup seimbang dan sejahtera. Pertama, ada daruriyah, mencakup kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian. Yang kedua ada hajiyah, adalah kebutuhan penunjang untuk membuat hidup lebih mudah seperti kendaraan. Dan yang terakhir ada tahsiniyah, adalah kebutuhan pelengkap untuk keindahan dan kenyamanan seperti hiasan rumah. Berbicara mengenai konsumsi, Islam juga menekankan pentingnya memperhatikan sumber pendapatan yang digunakan. Seperti dijelaskan dalam artikel bahwa dalam Islam, pola anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional. Namun, penggalian sumber-sumber dana didasarkan pada syariah dan dikelola oleh Baitul Mal. Artinya, secara struktur, sistem keuangan dalam Islam itu mirip dengan sistem modern, ada pemasukan dan pengeluaran negara. Namun, perbedaannya terletak pada sumber dan pengelolaannya. Semua dana negara harus berasal dari sumber yang halal dan diatur oleh lembaga khusus yang bernama Baitul Mal. Nah, adapun sumber pendapatan dalam Islam antara lain, yang pertama ada zakat, yaitu kewajiban bagi muslim yang mampu untuk menyucikan hartanya dan membantu yang membutuhkan. Yang kedua ada ghanimah, yaitu harta hasil kemenangan perang yang dibagi secara adil untuk kepentingan bersama. Yang ketiga ada fai, yaitu harta rampasan tanpa peperangan yang digunakan untuk kemaslahatan umum. Yang keempat ada zizyah, yakni pajak pelindungan bagi non-muslim yang hidup di wilayah Islam. Dan yang terakhir, yang kelima ada kharaj, yaitu pajak atas tanah produktif milik rakyat. Halo Bel, lagi ngapain nih? Hai Lisa, ini nih aku lagi scroll Shopee, terus aku lihat ini tas viral banget di Shopee, terus lucu banget kan? Iya, aku juga lihat itu, tapi bukannya kamu itu baru beli tas bulan lalu? Ini masih bagus loh, Bel.
Ya sih, tapi kan ini model baru, terus lucu banget. Lagi viral lagi, pengen aja beli biar gak ketinggalan tren. Nah ini nih, kadang kita tuh gak bisa bedain antara yang kita pengen sama yang kita butuh. Padahal ya, kalau yang ini masih bagus gitu ya, beli cuman karena tren gini dong tuh itu bisa jadi pemborosan, Bel. Oh gitu ya, jadi walaupun gak mahal-mahal banget, tapi kalau misal gak ada manfaatnya itu termasuk pemborosan ya? Nah, tepat banget. Dalam Islam itu, pemborosan itu bukan cuman soal harga, Bel. Tapi juga ketika sesuatu yang kita beli itu tanpa ada manfaat yang jelas, itu bisa disebut israf, Bel. Atau berlebih-lebihan. Nah, Allah itu gak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Gitu, Bel. Ya juga ya, kadang kita belanja-belanja shopping-shopping kayak gitu cuma buat gaya-gayaan aja, tanpa lihat kalau barang itu atau apapun itu yang kita beli butuh banget gitu. Nah, kalau kita bisa nahan diri dan memilih yang bermanfaat gitu ya. Nah, itu tuh udah termasuk ibadah, Bel. Nah, hidup sederhana itu gak bikin kita rugi kok. Malah bikin hati itu lebih tenang gitu. Bener juga ya. Tas aku juga yang ini kan masih bagus juga ya. Ya udah deh, buat kedepannya uang aku bakal aku tabung aja buat kebutuhan yang lebih penting lagi. Iya. Nah, itu baru namanya bijak dalam konsumsi. Di era digital yang serba cepat ini, menjadi konsumen yang bijak bukanlah hal yang mudah. Tapi justru disitulah letak ujian keimanan kita, yaitu menjaga diri dari pemborosan, memastikan pendapatan yang halal, dan menggunakan rezeki untuk kebaikan. Karena sesungguhnya keberkahan bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi dari seberapa bijak kita menggunakannya.